Oke guys, kita mau meluncur ke Pondok Pinang. Jadi kemarin saya dapat informasi dari kampung kalau panenan jambu citra akan dikirim ke Jakarta hari Selasa. Jadi berangkatnya dari sana Selasa, dari kampung. Nah, ini saya sekitar jam setengah 3-an mau meluncur ke terminal Pondok Pinang karena rumah saya memang ada di daerah Jakarta Selatan. Nah, nanti kita mau coba cek hasil packing menggunakan menggunakan tisu. Itu bagus nggak hasilnya nanti. Nanti kita simak ya guys. Kita nanti coba kita cek proses pengambilan barang ke ke terminal ini Pondok Pinang. Oke, kita ikuti perjalanan saya untuk ngambil titipan kiriman jambu citra di terminal Pondok Pinang. Oke, terima kasih untuk sahabat Alfa Pembarjono yang tetap setia menonton video saya. Untuk rekan-rekan yang belum join, silahkan join dengan cara subscribe. Jika menyukai video saya, tolong di like, di komen, dan di share ke rekan-rekan semua. Oke guys, langsung ikutin perjalanan saya ke terminal Pondok Pinang. Guys, ini tadi pagi kan saya udah ambil jambunya nih. Kondisi kondisi jambunya setelah nyampe di rumah udah saya bongkar ini sebagian ya. Jadi memang pas pengiriman awal kan saya nggak lakukan pembungkusan menggunakan tisu ini. Nah, saya hanya menggunakan kertas cacaan kayak gini nih tuh. Nah, hasilnya memang pas pengiriman yang pertama dulu kebetulan nggak saya review, itu banyak yang banyak yang lecet ya. Nah, ini setelah saya bungkus menggunakan tisu gini ternyata hasilnya bagus. Nah, hari ini kita coba mau review hasilnya seperti apa sih. Tetap ikuti perjalanan menuju sukses yang tertunda. Oke guys, jadi ini jambu citra ya, gitu, seperti itu. Oke, kita ikutin liputannya. Oke guys, jadi kita mau review kiriman jambu hari ini. Saya pernah kirim jambu citra, pengiriman jambu citra seminggu yang lalu sudah pernah dikirim. Jadi untuk packagingnya itu saya tidak gunakan tisu seperti ini ya. Jadi sebelumnya sebelumnya nggak saya bungkus pakai tisu ini. Nah, ini sekarang saya coba bungkus pakai tisu kayak gini. Nah, pas pengiriman pertama itu kan saya untuk jambu citranya ini memang saya nyobanya juga nggak banyak-banyak, cuma 50 kiloan. Nah, ini juga saya coba lagi 50 kiloan ya, kurang lebih. Nah, ini yang pengiriman pertama ini teman-teman, saya di kardus ini ya, kardus ini hanya saya menggunakan ini nih, kertas yang kita caca-caca. Nah, hasilnya ternyata sangat kurang memuaskan. Jadi bisa jadi kalau dihitung-hitung ya hampir sebagian besar lecet, luka gitu. Nah, lukanya itu karena apa? Gesekan antara kulit jambu dengan kulit jambu. Nah, jadi antara kulit jambu citra dengan kulit jambu citra itu bergesekan. Ini ya. Gesekan gini. Oke, gesekan gini sehingga apa? Ada airnya nih di sini nih. Airnya di sini nih. Airnya nempel-nempel terus akhirnya apa? Menyebabkan proses pembusukannya lebih cepat. Nah, saya coba inovasi lagi nih. Ini saya mikir-mikir lagi. Ini gimana caranya biar jambu yang dipanen dari kebun di Jawa sana nyampe Jakarta tuh hasilnya mulus. Saya coba lagi nih. Makanya saya coba berandai-andai. Akhirnya saya coba temukan akalnya saya pakai kayak gini nih. Tisu kayak gini nih, tisu makan atau tisu wajah. Facial tissue ya. Saya coba tuh. Jadi memang proses pengerjaannya akan sangat lambat ya, akan membutuhkan waktu, tapi hasilnya
sangat memuaskan ya. Luka di kulit ini sebagian besar saya bilang sangat minim ya, walaupun ada tapi tetap nggak rusaknya nggak begitu parah gitu loh. Nah, kenapa kok saya bilang nggak begitu parah? Nah, ini ternyata ya pada saat jambu terluka ya, pada saat jambu terluka karena gesekan kulit antara kulit tadi, itu sama tisu ini diserap. Ini nih contohnya nih ya. Ini ada luka nih di sini nih. Nih ya. Ini sama tisu diserap sehingga apa? Di jambunya produknya ini nggak basah gitu. Saya lihat nggak basah sama sekali, tapi yang basah tisunya. Artinya apa? Proses pembusukannya terhambat. Karena itu tadi basahnya diserap oleh tisu sehingga jambunya nggak ada masalah nih, masih tetap kering nih ya. Walaupun lecet tapi kering ya. Tuh. Ya, kelihatan ya. Ini nih. Ini lecet tapi ini kering. Diserap oleh ini nih. Ya, diserap oleh tisunya. Nah, sepertinya eksperimen saya ini menurut saya hampir dikatakan berhasil. Ya, hampir dikatakan berhasil. Mungkin sudah ada rekan-rekan petani yang mencoba proses atau teknik post harvest ini atau pasca panen ini tidak menggunakan tisu seperti ini, atau mungkin sudah ada, yaitu mungkin ini hanya sekedar mengingatkan saja. Ternyata dengan pembungkusan atau post harvest atau pasca panen dengan penanganan baik, hasil yang kita dapat, hasil panen yang kita dapat, tingkat kerusakannya pada saat mau dikirim ke end user itu sangat minim. Saya bilang ya ini hampir 80% lah berhasil lah, saya bilang gitu. Ini saya katakan 80% berhasil karena mungkin bisa jadi ya, mungkin bisa jadi karena saya menggunakan kardusnya pun terlalu gede. Jadi ini isinya satu kardus ini 25 kilo. Satu kardus ini ya, satu kardus ini 25 kilo. Artinya masih ada potensi kerusakan. Mungkin nanti di bagian bawah saya mau coba cek ada nggak yang rusak ya. Mudah-mudahan nggak ada yang rusak karena sudah sangat terlindung dengan ini, sudah sangat terlindung dengan tisu ini tadi. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi kesimpulan hasil observasi saya untuk pengiriman jambu citra hari ini yang dipetik kemarin, saya bilang 80% pelindung kulit untuk jambu citra ini apa sudah ketemu, yaitu tisu makan ini tadi. Ini mereknya maaf, ini mereknya Pasio, saya nggak promosi ya. Kebetulan yang ada di rumah ini contohnya adalah kemasan merek Pasio, cuman maksud saya semua jenis tisu facial tisu itu bisa digunakan untuk melindungi kulit jambu citra ini dari gesekan. Itu yang pertama. Artinya ada kucing saya. Artinya apa namanya, sudah mulai ketemu titik terangnya. Jadi yang semula tingkat kerusakan pengiriman jambu itu adalah momoknya adalah lecet-lecet ya, dari kebun masih bagus, pada saat sampai Jakarta banyak yang lecet, itu karena tidak dibungkus satu-satu menggunakan tisu, tidak ada pelindung tisu, pelindung kulitnya ya, pelindung kulit daripada si ini apa namanya jambu citra. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin pengiriman berikutnya saya minggu depan katanya ada panenan lagi, saya nggak akan menggunakan kardus yang terlalu gede. Artinya satu kardus itu maksimal mungkin diangkat 20 kilo. Ini kemarin tadi saya timbang hampir 25 kilo lebih, hampir 27 kiloan ya. Jadi artinya ada potensi kerusakan di situ nanti ya, potensi kerusakan karena jambu citra yang bagian bawah mengalami kerusakan. Nah, sebenarnya saya ada ide untuk lebih meminimalisir tingkat kerusakan buah. Terus sebenarnya saya ada ide mau menggunakan ini. Cuman saya pikir ini nanti kosnya
masuk enggak nih, itu yang harus diperhitungkan. Nah, orang bisnis kan tetap harus kita perhitungkan itu semua. Nanti saya coba saya hitung ulang lagi. Kalau menggunakan ini kardusnya murah nih, satu kardus ini cuman 9.000, isinya cuman sekitar, isinya ini kalau mau maksimal paling bisa 30 kiloan, tapi saya perkecil ya, saya sedikitin jumlah atau isinya jambunya itu kurang dari itu. Jadi saya ADD lagi, yaitu menggunakan ini kardus lengkeng, karton atau keranjang lengkeng ya, ada tutupnya seperti ini. Nah, itu informasinya. Kalau yang bekas gini, satu biji gini itu 10.000. Nah, kalau kardus ini harganya 9.000 ya. Di tempat saya sana di kampung itu harganya 9.000. Bisa muat sekitar, kalau mau dipolin itu 30 kilo. Tapi tadi saya cuma isi sekitar 27 kiloan. Cuman kok saya mau saya revisi lagi, saya kurangin lagi. Nah, kalau menggunakan ini mungkin ya nggak nyampe 10 kilo ya, mungkin 7 kilo, 8 kiloan lah ya netnya ya. Nah, cuman dari sisi keamanan mungkin akan lebih bagus. Nah, ini yang harus kita harus kita cari solusi, harus kita buat observasi terus gimana caranya para petani kita ini sudah nunggu lama-lama dari berbunga sampai panen sekitar 2 bulan 3 bulanan mungkin ya, mungkin bisa lebih ya. Pas habis dipanen barang masih bagus, tapi karena penanganannya post harvestnya, packagingnya kurang bagus, sehingga nyampe Jakarta banyak lecet, sehingga kerugiannya malah makin besar. Nah, ini kita harus hindari itu semua. Jadi mungkin ini saran buat atau masukan buat rekan-rekan semuanya, atau mungkin sudah di luar sana sudah ada yang memberikan masukan, atau mungkin sudah melakukan riset yang sudah menemukan formulasi packaging yang lebih bagus, itu mungkin sudah ada. Tapi ini saya coba lagi mengingatkan, coba lagi menggali packaging yang paling tepat menggunakan apa. Kalau untuk pelindung tadi sudah ketemu ya, pakai tisu sudah pasti tuh, menurut saya itu 100% akurat menurut saya. Tapi yang harus dipertimbangkan apa, biayanya tadi. Oke ya, oke. Saya mau coba kasih tunjuk ke rekan-rekan semua, kasih tahu ke rekan-rekan semua. Kemarin tim saya di sana bungkusnya sepertinya pas bungkus pakai tisunya pun nggak lakukan teknik yang benar ya. Dia cuma asal wolol gini aja nih. Ini. Nanti tak tunjukin videonya, ada videonya. Nah, menurut saya itu juga penting sekali ya. Jadi ini mungkin bisa agak diperdekat itu ya. Jadi tetap harus ini nih, tuh ya, gini segini. Oke ya, seperti ini rapi lah. Nah, nanti konsumen kalau pengen milih ya tinggal buka gini lagi. Oh, cek, oh bagus lagi sama dia, terus ditimbang. Nah, ini kan dengan menambah kos sedikit, tapi hasil panennya itu bisa lebih bagus. Nah, ini nanti kita mau coba ini juga ya. Kalau packaging menggunakan ini nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini nanti untuk persiapannya akan saya ini dulu, ini sementara di skip dulu aja ya. Oke, tetap ikutin inovasi packaging post harvest untuk Jambu Citra.